Pada saat ini, Jenderal Case telah terdesak dan mencoba mengulur waktu dengan segala cara untuk menunggu bantuan yang akan tiba. Dan tak lama kemudian, 3 orang badan intelijen bawahan Kondo Tatsuya telah tiba. Mereka juga adalah salah satu dari pasukan Imperial Emperor Order of the New World, yaitu Gordon peringkat ke-64, Balder peringkat ke-38, dan Tips peringkat ke-11. Kekuatan mereka bertiga tentu saja tidak perlu dipertanyakan. Hanya dengan merasakan aroma Testarossa, mereka telah mengetahui bahwa iblis itu bukanlah iblis tingkat tinggi yang biasa. Mereka bertiga kemudian mulai mengelilingi Testarossa dari 3 arah dan menyegel pergerakan Testarossa dengan menggunakan rantai kelas legendaris yang ditempa dengan gerak suci. Formasi itu disebut Imperial Sailing Array, Tritunggal yang dapat membunuh monster ataupun iblis tingkat tinggi. Jenderal Case yang melihat itu sangat senang karena Testarossa akan dikalahkan. Dengan formasi itu, Jenderal Iblis tingkat tinggi sekalipun akan segera musnah. Di satu sisi, Testarossa merasakan nostalgia dengan 3 orang yang baru saja datang tersebut. Testarossa berkata, "Ara, kalianlah yang menghalangiku di masa lalu ya kan?" Ketiga orang itu pun mulai mengingat Testarossa dan sangat panik. Wajah itu, apa kau primordial putih? Tidak mungkin, butuh begitu banyak upaya untuk menyegelnya di masa lalu, tapi dia hidup kembali dengan begitu cepat. Ini tidak mungkin. Melihat mereka dalam kepanikan, Testarossa tertawa dengan tawa jahatnya. Namun, kesatria yang bernama Tips itu pun berkata, "Diam dasar iblis, apa kau lupa kami pernah menyegelmu? Kali ini kami akan menyegelmu kembali dan menghancurkan jiwamu, wahai primordial putih." Testarossa tersenyum dan berkata, "Itu sangat lucu, taktik yang sama tidak akan bekerja untukku lagi." Jadi gini Pak, dahulu kala ada peristiwa yang disebut tragedi Danau Merah di sekitar wilayah Kekaisaran. Pada saat itu, ada negara kecil yang ikut Kekaisaran dan ingin melakukan pemberontakan terhadap Kekaisaran. Namun karena negara itu sangat kecil dan hanya memiliki penduduk sekitar 10.000 orang saja, raja kemudian menyuruh para penyihir istana untuk memanggil iblis terkuat yang dapat menuruti permintaannya. Alhasil, para penyihir istana telah berhasil memanggil iblis tingkat tinggi. Namun sayangnya, iblis itu telah merasuki sang putri dan mulai mengamuk. Akibatnya, negara kecil itu pun dimusnahkan. Mengetahui hal itu, Kekaisaran pun mulai bertindak dan mengirim beberapa pasukan terbaiknya. Dan pada akhirnya, pasukan Kekaisaran pun dapat mengalahkan iblis itu dengan berbagai upaya. Darah para penduduk negara kecil itu pun menodai danau yang indah dan membuat danau itu menjadi merah darah. Sehingga peristiwa itu disebut tragedi Danau Merah. Dan identitas iblis itu adalah si primordial putih. Itu adalah hal yang paling menakutkan di beberapa abad terakhir dari sejarah Kekaisaran. Bisa dibilang yang paling tragis dalam sejarah. Dan kita kembali ke cerita utama. Pada saat ini, ketika orang itu mulai mengenakan armor legendaris dari harta Kekaisaran, mereka sangat percaya diri untuk mengalahkan primordial putih itu sekali lagi. Namun betapa mengejutkannya, rantai yang digunakan untuk menyegel Testarossa tiba-tiba terlepas. Dan seketika itu juga, Testarossa telah berada di depan Jenderal Case dan mencengkram lehernya. Suara retakan tulang pun terdengar. Case pun lemas dan mati. Ketiga orang itu pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Bagaimana bisa iblis itu terlepas dari rantai penyegelan dan langsung membunuh Jenderal Case dalam sekejap. Mereka semua pun gemetar sambil memandangi primordial putih tersebut. Testarossa berkata, "Bisakah kalian berhenti memanggilku dengan sebutan primordial putih? Namaku sekarang adalah Testarossa. Jika kalian tidak memanggilku dengan benar, aku akan marah." Mendengar hal itu, mereka bertiga pun mulai merinding ketakutan. Tidak hanya mendapatkan tubuh, tapi dia juga telah mendapatkan namanya. Ini seperti di Crimson kedua telah terlahir.